Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepala Kantor Kementerian Agama Bangka Selatan yang saya hormati, Pak Kami, Pak Kasubag, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, staf Kantor Kementerian Agama Bangka Selatan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus melakukan ibadah, dan alhamdulillah tadi kita baru saja melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat zuhur. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang doa, cara kita berdoa agar doa kita terkabulkan. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana perumpamaan orang yang berpuasa. Ibaratnya kalau kita itu pergi ke gunung, sekarang ini sudah tanggal 14, berarti kita sudah berada di pertengahan gunung. Kita menaiki gunung sudah ada pertengahan. Jadi kalau kita tidak tahan, pengen berhenti, terus turun ke bawah, itu rasa-rasanya rugi. Jadi tinggal beberapa ratus meter lagi menuju puncak. Jadi kita harus lebih semangat. Sayang kalau kita lagi tengah-tengah gunung, hujan turun, sayang sekali. Oleh karenanya biar kita sampai puncak, gas lagi. Kita harus lebih kuat, tahan banting, terutama pada malam-malam Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkan tarawih. Nah, sayang kalau tarawih itu ditinggalkan, dan ibadah-ibadah lain juga ditinggalkan. Kemudian kita ini sebenarnya hampir semua lah ya, kita mempunyai kegilaan sebenarnya. Kalau orang yang belajar, gila belajar, dia rela mau sampai ke dunia belah mana, dia tuju. Mau S2, lanjut S3, yang S3 lanjut lagi S3 lagi, yang sudah S2 beberapa kali S2, bahkan ada yang S1 nya beberapa kali S1. Itu kalau orang sudah gila belajar. Kalau anak-anak sudah gila sama game, bangun tidur pun game deh. Kalau orang gilanya gila kerja, pikirannya tuh gimana kerja terus, apa jadwal hari ini. Kalau orang yang gila, misalnya gila dalam hal beribadah, gila ibadah, maka dalam pikiran dia menemani waktu demi waktu itu tidak lepas dari ibadah, zikir sepanjang jalan, dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau orang gila. Tapi gilanya gila yang baik. Nah, kita ini macam mana kita tuh menciptakan kegilaan dalam diri kita dalam beribadah. Jangan enggak gila segawe beri, gila nyari harta kan, tapi tidak gila di dalam beribadah. Nah, ini keseimbangan inilah yang kita cari, di mana kita gila melakukan pekerjaan sehari-hari, di sisi lain kita gila dalam hal ibadah. Namun untuk menjadi seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, maka ada ilmunya. Jadi tidak seperti-basing. Kita ibadah tuh tidak seperti, jadi harus ada tata caranya. Beramal itu harus ada ilmunya. Ada ulama mengatakan beramal itu harus punya ilmu, atau berilmu sebelum beramal. Nah, itu kaidah itu sudah terlalu umum. Termasuk juga kalau kita menginginkan sesuatu hal yang besar di dunia ini, maka perlu doa. Dan orang yang tidak pernah berdoa ini dikategorikan sombong oleh Allah Ta'ala. Termasuk orang yang tidak mau
Menjawab ketika Nabi Muhammad disebutkan namanya. Sholawat itu kan doa. Berarti kalau orang tidak mau bersolawat, artinya sama dengan tidak mau mendoakan Nabi Muhammad. Dan orang ini disebut kikir, pelit. Nah, ilmu ini sangat penting, terutama ketika kita ingin berdoa, ingin mencapai sesuatu, menginginkan apapun itu, dunia ataupun akhirat, maka harus disertai oleh doa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah, mintalah, niscaya aku kabulkan. Jadi ada kaidah lain. Ini disampaikan oleh Kiai Hasyim Udzadi di dalam salah satu ceramahnya. Beliau mengatakan semua janji Allah itu, semua janji Allah, maka pasti ada syaratnya. Jadi semua janji Allah pasti ada syaratnya. Nah, ketika kita berdoa tadi, maka harus ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Usaha. Jadi doa dibarengi dengan usaha. Usaha itu sebagai syarat. Dan juga syarat yang lain harus yakin. Kalau tidak yakin, tidak ada. Innaka la tukhliqul mi'ad. Dan Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya. Itu adalah tidak mungkin Allah mengingkari janji ini, tidak mungkin. Nanti terserah Allah, apakah Allah mengabulkan yang hari ini langsung di saat itu juga, atau di waktu yang lain, di mana Allah benar-benar ingin hambanya itu merasakan atau mencapai doanya, mendapatkan apa yang didoakannya di waktu yang tepat. Kadang-kadang doa kita terasanya tidak terkabulkan, terasa percuma kadang-kadang kita berdoa. Tapi tidak ada doa yang tersia-siakan, dan cuman kadang hambanya yang kurang bersabar. Makanya ada orang bilang, lesulah sembahyang, pulang duha tiap hari, lo dapat lah, nelang hidup bukan? Nah, itu pernyataan seperti itu, artinya dia kurang iman, kurang percaya. Nah, inilah yang patut dihindari. Ketika kita berdoa, bukan artinya langsung dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang butuh waktu. Kadang-kadang Allah ingin mengetes, menguji kesabaran kita. Kemudian Allah tahu kapasitas hamba bagaimana. Kalau dia menginginkan kekayaan, belum tentu Allah kabulkan saat itu juga. Barangkali bisa jadi lo layak. Ketika dia memegang harta yang banyak, lo layak. Mungkin takut jadi sombong. Nah, itu. Alhamdulillah, berarti apa yang kita dapatkan hari ini berarti itulah doa kita sebelum-sebelumnya. Doa yang belum terkabulkan nanti mungkin pada waktunya Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan nanti di akhirat. Allah kumpulkan mungkin di akhirat. Baik. Untuk berdoa itu sendiri di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat mustajab, dan lebih mustajabnya lagi kalau tahu waktu. Ada orang-orang berdoa masing-masing waktu. Memang terkabulkan, tapi untuk doa yang mustajab langsung tembus itu ada waktu-waktunya. Dan berdoa itu tidak boleh doa-doa yang jelek. Doa gerakan. Doa-doa itu tidak akan terkabulkan. Doa cepat mati, gitu kan? Nah, doa-doa yang jelek seperti itu tidak bisa. Maka sebelum doa itu sampai ke langit, kembali ke kita lagi doanya. Nah, itu. Jadi kalau berdoa, apapun doanya harus yang baik-baik. Maka insya Allah Allah terima. Baik, setidaknya saya menulis 20 waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kita ini sebenarnya nggak tahu dari, cuman mengingatkan kembali. Dan mungkin nanti ketika kita sudah tahu, ngasih tahu yang lain. Jadi amal jariah untuk kita sendiri. Dan itu terus mengalir kalau kita menyampaikan terus kepada orang lain. Pertama, waktu yang mustajab itu adalah sepertiga malam, waktu sahar namanya.
waktu sahur itu. Sepertiga malam itu dimulai dari sekitar jam setengah 2 sampai subuh. Nah ini waktu untuk berdoa dan sholat malam itu sangat bagus. Kemudian ketika azan berkumandang, itu waktu yang sajak juga. Kemudian yang ketiga, kalau sedang azan, sesudah azan, kemudian belum iqamah, ada beberapa waktu belum iqamah, nah berdoa langsung, itu mustajab. Dan saya sering melakukan ketika selesai sholat sunnah, kemudian atau kemudian itu segera berdoa, apapun permintaannya. Kemudian yang keempat, habis asar. Habis asar, hari Jumat tapi tidak semua asar, sampai dengan maghrib. Makanya ada torikot itu mereka pikirnya ketika habis asar hari Jumat. Kemudian doa di multazam. Nah, multazam itu mungkin Pak Haji Agus, Pak Haji Jamal, Pak Haji sedang tahu multazam itu di mana? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Mungkin Allah pun tahu di mana ya kan? Hanya membayangkan. Kita doa bersama-sama biar cepat. Amin. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, saat hujan turun. Saat hujan turun, nah ada doanya khusus, Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian yang ketujuh, saat akhir sholat fardu kayak tadi. Kemudian ketika bersujud dalam sholat, terutama di akhir sujud yang terakhir itu, doanya tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tidak boleh diucapkan di dalam bahasa selain bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Setidaknya dalam hati, baca dalam hati. Makanya orang-orang Muhammadiyah biasanya lama sujudnya yang terakhir itu. Kemudian saat minum air zam-zam, ada doa khusus supaya dapat tahu. Kemudian saat melakukan safar, saat kita melakukan perjalanan jauh, banyak-banyak berdoa. Kemudian saat malam Lailatul Qadar, nah kita tidak tahu nih semilih kapan Lailatul Qadar, yang penting doa baik dulu setiap malam Ramadan. Kemudian ketika berbuka puasa, nah banyak orang-orang itu ketika berbuka puasa sibuk main HP, sibuk tak. Padahal waktu itu saya itu saja berdoa beberapa menit, beberapa jam, sejam lah, sejam sebelum berbuka itu sampai menjelang maghrib berdoa di situ. Nah, kemudian hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian doa orang tua untuk anaknya, ibu-ibu. Kemudian saat mendoakan saudara kita atau teman kita tanpa sepengetahuannya. Kemudian ada 5 malam yang tidak mungkin Allah tolak doanya, doa yang baik tadi. Pertama malam Jumat. Kemudian malam awal bulan Rajab. Kemudian malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban itu. Kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Itu ada 2. Inilah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan yang baru bagi kita di dalam melakukan hal ibadah agar ibadah kita lebih berkualitas dan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.